Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam Renungan Bina Iman. Kali ini kita akan merenungkan Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga. Saya berikan tema renungan kita ini, iman yang hidup. Ayat firman Tuhan ini berkata begini, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, Bapak Ibu, iman itu berbicara tentang keyakinan, mempercayai Allah secara penuh. Iman memang juga berbicara tentang sikap hormat, ketaatan kepada perkataan Allah. Nah, tadi ayat firman Tuhan berbicara bahwa karena iman kita bisa mengerti bahwa alam semesta ini dijadikan oleh firman Allah. Kita hanya bisa mengerti kalau kita punya iman. Kita memahami bahwa segala mujizat mungkin terjadi. Allah bisa tolong kita, Allah bisa pelihara kita karena iman. Sekali lagi, iman ini menjadi kunci. Oleh sebab itu iman kita harus hidup supaya semua berkat Allah tidak menjadi terhalang nyata dalam kehidupan kita. Supaya tidak menjadi sukar bagi kita memahami segala hal-hal yang rahasia. Karena Allah kemudian menyatakannya kepada kita. Tapi sekali lagi semua itu hanya bisa kita mengerti kalau kita memiliki iman yang hidup. Satu kali ketika orang-orang Israel yang pulang ke pembuangan, mereka membangun kembali bait Tuhan. Dan di sana di Ezra pasal 5 ayat 2 dikatakan, pada waktu itu mulailah Zerubabel bin Syaltiel dan Yesua bin Yozadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Saya pelajari kata dibantu, saya berpikir bagaimana para tukang bekerja tapi dibantu Nabi Allah. Apakah Nabi ini kemudian ikut bertukang membangun? Ternyata tidak. Kata dibantu di sini ternyata berbicara tentang nabi-nabi yang menyampaikan firman untuk membangun iman, untuk membuat mereka melihat bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang sukar bagi bangsa ini yang baru saja pulang dari pembuangan, yang tidak melihat ada harapan bait Tuhan bisa dibangun kembali. Tapi kemudian iman mereka dibangun oleh firman yang disampaikan oleh para nabi-nabi. Betul, kecenderungan manusia kita itu mudah sekali dialihkan dengan apa yang nampak dengan mata. Kesukaran. Ini membuat mata kita jauh lebih gampang percaya pada kenyataan-kenyataan. Tapi Tuhan kasih tahu kepada bangsa Yahudi yang pulang itu, walaupun ini rata, walaupun nampaknya tidak mungkin dibangun kembali, firman itu membangun iman mereka sehingga mereka melakukan pekerjaan yang harus mereka kerjakan. Dan itu terjadi. Pembangunan bait suci itu dijalankan, terjadi. Nah, Matius pasal 4 ayat 4 berkata begini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita boleh kuat, fisik kita bisa kuat kalau kita makan. Tapi lebih dari kekuatan fisik tubuh kita yang kita perlukan adalah kekuatan rohani. Untuk apa? Bapak Ibu, kalau rohani kita kuat, tubuh kita kuat, jiwa kita tenang, kita bisa mengerjakan banyak hal yang luar biasa. Kalau roh kita kuat. Tapi kalau tubuh kita kuat, roh kita tidak kuat, kita bisa melakukan apapun tapi kita tidak melakukannya. Kita tidak melakukan hal yang positif. Justru kita menggunakan tubuh kita melakukan banyak hal negatif. Hari ini kita perlu makanan rohani. Firman yang mengubahkan kita, membuat iman kita hidup. Sehingga kita melakukan hal yang luar biasa. Bapak Ibu, hal yang lainnya adalah di dalam Yakobus pasal 2 ayat 22. Ayat firman Tuhan berkata begini. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saya pelajari ayat firman Tuhan ini berkata begini. Bahwa sedari dulu semasa Abraham iman dan perbuatan itu saling bekerja sama.
Itu sebabnya dikatakan iman yang hidup bukan iman yang hanya percaya, hanya dalam kata-kata, tapi nampak dalam perbuatan. Itulah bukti iman itu hidup. Karena iman dan perbuatan itu saling bekerja sama. Abraham tidak hanya berkata dia beriman, tapi dia melakukan perbuatan nyata dari imannya, menyerahkan anaknya. Nah, iman ini harus menjadi hidup, dan bukti dia hidup adalah dia memiliki perbuatan. Yakobus pasal 2 ayat 14 berkata, apakah gunanya saudara jika seorang mengatakan terus-menerus bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jawabannya tidak. Iman yang hidup membuat kita mengerti rahasia Allah. Iman yang hidup nampak dari apa yang kita lakukan. Jadi, marilah kita menjadi jemaat Tuhan yang memiliki iman yang hidup, sehingga kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Tuhan berkati.